Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Artini dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nadine Rohmah dari kelompok 9 bersama rekan saya Nadia Putri Agustin dan Naura Zakrin Rasya Amiseno. Nah, sekarang kita bahas apa itu pengendalian sosial. Pengertian pengendalian sosial adalah suatu konfigurasi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial sering diartikan sebagai proses pengawasan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain, membujuk atau memaksa individu maupun kelompok sebagai bagian dari masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Pengertian pengendalian sosial menurut para ahli dari Peter Berger adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menerbitkan para anggota yang membangkang. Pengendalian sosial juga terdapat tujuan loh. Tujuannya adalah untuk memfungsikan kembali nilai dan norma dalam masyarakat yang mulai luntur akibat perilaku menyimpang. Selain tujuan tersebut, pengendalian sosial juga bertujuan untuk memberi efek jerah terhadap perilaku penyimpangan sosial, menciptakan keteraturan atau ketertiban sosial, serta menjaga dan memperkuat integrasi sosial. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya keselarasan dan harmoni sosial dalam masyarakat dan menanamkan rasa malu bagi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat 4 pengendalian sosial antara lain sebagai berikut. 1. Pengendalian kelompok terhadap kelompok. Pengendalian ini terjadi apabila suatu kelompok mengawasi perilaku kelompok lain. Misalnya, BNE mengawasi kelompok pengguna narkoba. 2. Kelompok terhadap anggota-anggotanya. Pengendalian ini terjadi apabila suatu kelompok menentukan perilaku anggota-anggotanya. Misalnya, suatu sekolah yang mencatat siswa-siswa yang telah melanggar aturan sekolah. 3. Pengendalian individu terhadap kelompok. Pengendalian ini terjadi apabila seorang menginginkan kelompok tersebut sesuai dengan keinginannya maupun masyarakat. Misalnya, wali kelas yang mengawasi anak didiknya setiap hari. 4. Pengendalian individu terhadap individu lain. Pengendalian ini terjadi apabila individu melakukan pengawasan terhadap individu lain. Misalnya, ayah mengawasi anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Agustin dari 105 nomor absen 21. Kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, sifat, dan proses pengendalian sosial. Fungsi pengendalian sosial. Para pelaku penyimpangan selalu bertanya, buat apa diciptakan pengendalian sosial? Karena bagi mereka, hal ini hanya membuat mereka terkekang untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap nilai dan norma. Untuk itu, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa fungsi pengendalian sosial dalam masyarakat, yaitu 1. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. 2. Memberikan penghargaan kepada warga yang menaati norma. 3. Mengembangkan rasa takut untuk tidak melakukan perbuatan yang dinilai beresiko. 4. Menciptakan sistem hukum, aturan yang disusun secara resmi dan disertai sanksi. 5. Membuat masyarakat sadar akan adanya rasa malu dan mau bertanggung jawab. 6. Mencegah timbulnya perilaku menyimpang sehingga mencegah meluasnya kasus-kasus penyimpangan perilaku terjadi. 7. Menjaga kelestarian nilai-nilai dan norma yang berlaku termasuk menegakkan norma hukum yang kadangkala terabaikan. 8. Membantu terciptanya ketertiban, keteraturan, keharmonisan sosial, keamanan, dan ketentraman bagi seluruh warga masyarakat. Selanjutnya, sifat pengendalian sosial. Ada 2 macam sifat pengendalian sosial, yakni 1. Bersifat preventif. Pengendalian bersifat preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Jadi, tindakan ini dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Orang yang melakukan pengendalian sosial ini adalah orang yang mengetahui tentang nilai dan norma. Selanjutnya, ia sosialisasikan atau bentuk penyuluhan kepada orang yang belum mendapatkan informasi tentang nilai dan norma lama maupun yang baru. Kedua, bersifat represif. Pengendalian sosial yang bersifat represif adalah untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara
memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pengendalian ini dilakukan setelah terjadinya penyimpangan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya dan mentaati nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, proses pengendalian sosial. 1. Secara persuasif. Pengendalian sosial secara persuasif dilakukan dengan lemah lembut, membimbing, atau mengajak individu untuk mematuhi atau berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat, bukan dengan cara kekerasan. Dengan kata lain, ketika seseorang telah melakukan penyimpangan, maka sanksi yang diberikan adalah dengan rehabilitasi, dinasehati, atau diajak untuk melakukan yang bermanfaat. Akan tetapi tidak semua penyimpangan mampu diselesaikan dengan cara ini, karena setiap penyimpangan memiliki cara tersendiri untuk membuat pelaku akan kembali ke nilai dan norma yang berlaku. 2. Secara koersif. Ada kalanya pengendalian sosial dengan cara koersif. Artinya, pengendalian sosial secara koersif dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Karena penyimpangan yang telah berulang-ulang kali atau yang telah merugikan orang banyak hendaknya dilakukan dengan paksaan. Pengendalian sosial dengan kekerasan dibedakan menjadi 2. 1. Kompulsi. Artinya keadaan yang sengaja diciptakan sehingga seseorang terpaksa menuruti atau mengubah sifatnya dan menghasilkan suatu kepatuhan yang sifatnya tidak langsung. 2. Pervasi. Secara pengertian, pervasi merupakan cara penanaman atau pengenalan norma secara berulang-ulang sehingga orang akan mengubah sikapnya sesuai dengan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Zailra Syamiseno, absen 22 dari kelas 15. Berikut daftar presentasi yang akan saya presentasikan. Jenis lembaga, akibat tidak berfungsinya lembaga pengendalian sosial, dan upaya mengatasinya. Cara-cara pengendalian sosial. Secara umum, pengendalian sosial dapat dibedakan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, pengendalian sosial secara formal. Contohnya adalah pengendalian sosial melalui hukuman fisik, lembaga pendidikan, dan ajaran agama. Yang kedua, pengendalian sosial secara informal. Dengan pengendalian secara informal, dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu yang pertama cemoohan, kedua desas-desus, yang ketiga ostrasisme, yang keempat fraudulence, yang kelima teguran, dan yang terakhir intimidasi. Yang kedua ada jenis-jenis lembaga pengendalian sosial. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat tidak hanya di kepolisian. Masih banyak lagi lembaga pengendalian sosial di masyarakat, bisa menyelesaikan beberapa masalah penyimpang atau pelanggaran baik di lembaga formal maupun non-formal, seperti lembaga kepolisian, pengadilan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Yang ketiga, akibat tidak berfungsi lembaga pengendalian sosial. Apabila pengendalian sosial tidak berfungsi, maka di dalam masyarakat akan terjadi suatu kesemrawutan dan ketidakpastian. Hal tersebut akan mengarah pada suatu perkembangan untuk berlakunya hukum rimba. Artinya siapa yang kuat secara fisik dan ekonomi serta secara politis akan menjadi penguasa di dalam masyarakat. Selanjutnya, keadaan ini akan menghasilkan komersialisasi hukum, yang akan menjadi korban adalah rakyat. Bentuk-bentuk nyata kejadian dalam masyarakat yang merupakan akibat langsung dari tidak berfungsinya lembaga-lembaga pengendalian sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada kepastian hukum. Yang kedua, kepentingan masyarakat sulit untuk dipenuhi. Yang ketiga, terjadi konflik, terutama konflik yang kepentingan yang berlatar belakang pada hakikat hidup manusia, perbedaan ideologi, perbedaan budaya, serta perbedaan ras. Yang keempat, muncul komersialisasi hukum, jabatan, dan kekuasaan. Yang kelima, munculnya sindikat-sindikat kejahatan yang mempunyai kepentingan khusus. Yang terakhir, upaya-upaya mengatasi tidak berfungsinya lembaga pengendalian sosial. Yang pertama, memperbaiki perangkat-perangkat umum seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Yang kedua, melakukan revitalisasi aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang dimaksud dengan revitalisasi yaitu bisa dilakukan dengan penggantian, pembinaan, serta pengawasan-pengawasan yang lebih intensif terhadap semua bentuk kegiatan hukum. Yang terakhir, melakukan usaha-usaha pembudayaan seperti tertib sosial yang di dalamnya terdapat kepatuhan terhadap norma kesusilaan, kesopanan, adat, norma agama, dan norma hukum. Dengan demikian, tertib sosial di dalam masyarakat akan berangsur-angsur dan akan membaik sesuai dengan harapan yang kita bersama.
Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kata-kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.